Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dia bagian berikutnya Tanah Teluh, karya Erik Syahputra. Suasana rumah Pak Badri sangat klasik. Furnitur rumah yang klasik, foto-foto lama yang masih berwarna hitam putih, serta radio usang dan benda-benda antik lainnya turut menghiasi isi rumah Pak Badri. Gak usah kaget kalian. Ini semua adalah koleksi Asmara, bukan koleksi saya, ucap Pak Badri tiba-tiba. Asmara yang mendengarnya hanya tersenyum sambil menunduk sedikit, malu agaknya mendengar ucapan Pak Badri. Memang kenapa Kak Asmara suka mengoleksi benda-benda kuno? Tanya Arsi. Karena benda-benda kuno itu menurut kakak ya, banyak kenangannya. Tanpa adanya mereka, dunia ini kosong tanpa sejarah, ucap Asmara. Arsi hanya mengangguk. Dia seperti mengerti, walau dari raut mukanya sudah terlihat bahwa ia tidak mengerti apa yang Asmara katakan. Maklum, usianya masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang dikatakan Asmara. Ya sudah, kalau begitu kita bagi kamar saja. Untuk Dimas, Andi, dan Reza, kalian bisa gunakan kamar bawah. Masih ada ruang lagi di bawah? Potong Reza secara tiba-tiba. Semuanya diam, termasuk Pak Badri. Reza hanya menatap Pak Badri bingung, dan Dimas menyenggol lengan Reza sebagai tanda bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Hehehe, silakan. Kalian bisa ke kamar kalian. Untuk April, Shania, dan Riri bisa di sebelah sini ya, di sebelah kamar Kak Asmara. Dan untuk Arsi, Sandi, dan Kiki, ucap Pak Badri menggantung. Kamar kalian jadi satu ya, di depan kamar Bu Andin dan juga Bu Fatma, sambung Pak Badri. Arsi, Sandi, dan Kiki kemudian berlari menuju kamar mereka sambil bersorak kegirangan. Dan juga Bu Andin mengikuti mereka setelah mengangguk dan tersenyum kepada Asmara dan Pak Badri. Oh ya Fatma, ini Asmara, ucap Pak Badri. Asmara tersenyum ke arah Bu Fatma, dan Bu Fatma membalas tatapannya dengan sunggingan senyum. Sudah besar ya sejak almarhumah ibumu meninggal, ucap Bu Fatma. Asmara yang awalnya menyunggingkan senyum seketika berubah, menunjukkan muka masamnya dan kemudian pergi. Bu Fatma terkejut, dan Pak Badri menatap Bu Fatma dan berlari mengejar Asmara. Asmara berlari dan duduk di sebuah ayunan di depan rumahnya sambil menutup mulutnya dan menitikkan air mata. Pak Badri mengejarnya dan kemudian duduk di sebelah Asmara sambil memeluk Asmara. Bu Fatma mendekat ke arah jendela supaya bisa melihat mereka lebih jelas. Ia sedikit merasa bersalah. Sebenarnya ia tahu kalau Asmara masih mengalami trauma masa lalu akan kematian ibunya. Tapi sungguh dalam hati Bu Fatma, ia lupakan hal itu. Di sisi lain, Dimas berjalan di tengah lorong rumah Pak Badri yang gelap. Anehnya, lorong rumahnya kini nampak sangat panjang dengan kabut memenuhi lorong. Dimas mencoba melihat keadaan di depannya dengan menyipitkan matanya. Namun ia tak juga dapat melihat karena kondisi yang terlalu gelap membuatnya susah untuk melihat. Dimas kemudian berjalan perlahan menyusuri lorong rumah Pak Badri sambil terus berusaha mengusir kabut yang menyesakkan dan mengganggu pandangannya. Dimas! Seseorang memanggil Dimas. Dimas sontak menoleh ke belakang dan di belakangnya didapati kedua orang tuanya yang sedang menatapnya. Dimas sedikit tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba mempertajam pandangannya, dan jelas tidak salah lagi, orang tuanya ada di sana. Ibu, bapak, tanya Dimas. Maafkan kami Dimas, ucap bapak Dimas sambil mengulurkan tangannya. Mata Dimas mulai berkaca-kaca. Perlahan ia menghampiri tangan bapaknya.
Bapak dan Ibu Dimas tersenyum ke arahnya. Dimas semakin tak kuasa menahan air mata. Sambil berlari kecil, ia menghampiri kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba kegelapan mulai menelan kedua orang tuanya. Dimas sontak mundur, melihat kegelapan yang dengan cepat melenyapkan kedua orang tuanya. Dimas sedikit bingung. Ia mencoba melihat ke sekitar, namun dia tak bisa melihat apa-apa. Hanya kegelapan yang menyelimutinya saat ini. Dimas. Seseorang kembali memanggilnya lagi. Dimas. Dimas. Dimas, maafkan kami, Dimas. Dimas mencoba menenangkan diri. Suara yang terus berputar di kepalanya itu membuat ia stres. Ia meremas rambutnya dan kemudian berteriak. Berhenti! Teriak Dimas. Dan setelah itu semuanya sunyi. Tak ada suara dan tak ada kabut. Dimas memperhatikan kondisi sekitar. Dan kemudian ia merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang. Dan kemudian ia melihat sesuatu. Sesuatu yang mungkin adalah hal yang paling mengerikan dalam hidup Dimas. Kedua orang tuanya kini digantung dengan berlumuran darah dan serangga-serangga yang mengelilingi tubuh mereka. Dimas jatuh terduduk. Ia mundur beberapa langkah menyaksikan kejadian itu. Dan saat ia mundur, Dimas! Seseorang dengan wajah hancur berteriak di sebelah telinganya. Ah! Dimas pun berteriak. Ia terkejut dan mendapati dirinya kini berada di atas ranjang dengan selimut yang menutupi kakinya. Ya, Dimas baru saja mengalami mimpi buruk. Dan itu adalah tentang orang tuanya. Walaupun sebelumnya ia tak pernah tahu bagaimana wajah orang tuanya, tapi entah kenapa, di mimpi itu, Dimas bisa berkata dan mengetahui bahwa kedua orang tua tadi adalah orang tuanya. Tok 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 tok. Seseorang mengetuk pintu. Dimas yang menyadarinya terkesiap. Masuk, ucapnya. Terlihat kepala Andi yang sudah masuk ke dalam dan melihat Dimas yang berada di atas ranjang. Gak lapar? Tanya Andi. Duluan aja, nanti aku menyusul, balas Dimas. Oh, oke. Seru Andi seraya menutup pintu dan meninggalkan Dimas. Dimas kemudian memegangi kepalanya. Ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Mengapa mimpi buruk bisa senyata itu? Di sisi lain, meja makan nampak ramai saat itu, dipenuhi 6 anak panti yang tengah makan dan bergurau. Suasana meja makan benar-benar menghangatkan malam itu. Asmara yang suka sekali dengan piringan hitam selalu menyalakannya di saat waktu makan. Anak-anak juga sangat menikmati. Musik klasik dan menenangkan begitu nikmat didengar. Semuanya tertawa dengan riang, terkecuali Bu Fatma yang sedari tadi murung dan hanya menggerak-gerakkan sendoknya saja. Pak Badri menatap Bu Fatma. Ia sedikit kasihan dengan Bu Fatma, karena mungkin ia masih syok. Apalagi di umur yang sudah renta ini, Bu Fatma sering melamun. Pak Badri kemudian mendekat ke arah Bu Fatma, dan kemudian menyentuh lengan Bu Fatma. Ucap Pak Badri. Bu Fatma sontak terkejut dan menoleh ke arah Pak Badri. Ah, kamu Badri, ucap Bu Fatma. Kenapa tidak makan? Tanya Pak Badri. Aku sedang tidak nafsu, jawab Bu Fatma. Pak Badri hanya tersenyum, kemudian mengambil telur dadar di depannya. Dan setelah itu Pak Badri meletakkannya di piring Bu Fatma. Kamu harus makan. Kalau tidak kamu akan jatuh sakit, ucap Pak Badri. Bu Fatma hanya menatap piringnya yang tadinya kosong, namun sekarang sudah penuh dengan telur, nasi, dan masakan lainnya. Setelah itu, Pak Badri memberikan makanan di atas piring Bu Fatma. Ia pun kembali fokus kepada piringnya sendiri. Bu Fatma tersenyum ke arah Pak Badri. Barulah kemudian ia mulai makan dengan lahap. Sambil tersenyum dan terus mengunyah,
Bu Fatma menatap dan mengamati suasana malam itu, begitu riang dan menghangatkan. Sementara itu di tempat lain, kemarin sebelum makan siang aku bermimpi, ucap Dimas. Reza menatap Dimas sambil memberikan ekspresi bingung. Mimpi? Tanya Reza. Iya, mimpi yang sangat aneh sekaligus mengerikan, jawab Dimas. Reza yang mendengar jawaban Dimas sontak membenarkan posisinya dan kini Dimas dan Reza berhadapan. Ceritakan, ucap Reza bersemangat. Dimas menghela nafas. Ia kemudian melirik ke kanan dan ke kiri seperti sedang mengamati kondisi sekitar. Kemarin aku bermimpi. Aku berada di tengah lorong yang gelap dan aku melihat, ucap Dimas menggantung. Reza mengamati dan memperhatikan ucapan Dimas dalam-dalam. Ia mulai penasaran dengan cerita Dimas. Melihat apa? Tanya Reza. Dimas membenarkan posisinya dan kemudian kembali melanjutkan ceritanya. Aku melihat ada 2 orang yang aku tidak tahu siapa. Tapi entah kenapa mereka terlihat seperti orang tuaku. Wajahnya tidak familiar, jawab Dimas. Reza mulai menunjukkan ekspresi heran. Bagaimana bisa Dimas tahu dengan wajah orang tuanya? Sedangkan orang tuanya menjual Dimas saat Dimas masih balita, sama dengan dirinya. Bagaimana bisa kamu tahu kalau... Aku juga tidak tahu, potong Dimas. Aku hanya melihat mereka kemudian seperti disiksa oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Dan kemudian aku melihat... Dimas menghentikan ceritanya sejenak. Aku melihat seorang pria dengan wajah hancur berteriak padaku, ucap Dimas. Seketika, atmosfer malam itu terasa sangat mencekam. Reza memegangi bagian belakang lehernya, menunjukkan kalau dirinya sedikit bergidik ketakutan. Sedangkan Dimas, ia masih bingung dengan apa yang ia alami. Ia masih memikirkan mimpinya itu, karena begitu nyata di otaknya. Sudahlah, ayo kita tidur. Sudah terlalu malam untuk kita begadang, ucap Reza. Hei, aku tidak pernah meminta untuk melakukan ini. Kau yang selalu memintaku untuk menemanimu menonton acara favoritmu, balas Dimas. Ya sudahlah, lagi pula acaranya udah habis, ucap Reza. Baiklah ayo, seru Dimas. Mereka berdua beranjak dari tempat dan kemudian pergi menuju kamar mereka. Dim, panggil Reza seketika. Dimas sontak menoleh ke arahnya. Ia melihat Reza yang tengah menatap keluar jendela. Ada apa, Rez? Tanya Dimas. Lihat itu, ucap Reza. Ia menunjuk sesuatu, dan Dimas memperhatikan apa yang ditunjuk Reza. Seorang perempuan tengah berjalan di tengah gelapnya malam. Itu Kak Asmara? Tanya Dimas. Iya. Untuk apa malam-malam begini dia pergi keluar? Ucap Reza. Entahlah. Ya sudah, yuk kita ke kamar saja. Aku sudah mengantuk, balas Dimas. Ya sudahlah, ayo. Lagi pula tidak penting juga, ucap Reza. Mereka berdua kembali ke kamar mereka, berjalan beriringan, dan saat mereka turun ke lantai bawah, Asmara masuk ke dalam rumah dengan buket bunga di tangannya. Dimas kembali berjalan di tengah kegelapan. Ia berada di tengah lorong dengan banyak pintu merah di sampingnya. Ia kemudian berjalan pelan, menyusuri lorong gelap tersebut dengan langkah yang hati-hati. Sesekali Dimas menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat pintu berwarna merah pekat tersebut. Saat ia berjalan, seketika di depannya, salah satu pintu merah tersebut terbuka dengan 2 orang. Wanita dan pria menggendong anak bayi dan lari terburu-buru. Dimas hanya menatapnya. Ia berusaha tetap santai, walaupun sebenarnya ia terkejut. Dimas kembali berjalan, dan di samping kanannya tiba-tiba salah satu pintu merah terbuka secara perlahan. Dimas mengamati bagaimana pintu itu tergeser dengan sendirinya. Kemudian di dalam pintu tersebut terdapat 4 orang dengan 1 wanita tengah berbincang. Terlihat bayi yang digendong tadi diserahkan kepada 2 pria
yang memakai tuxedo hitam dilengkapi kacamata hitam. Sementara itu, dua pria tersebut menyerahkan sebuah koper dan kemudian berjabat tangan dengan dua orang yang memberikan bayi tersebut. Dimas menatapnya lamat-lamat. Kemudian bayangan 4 orang tersebut seketika hilang, dan pintu merah yang tadinya terbuka kembali tertutup secara perlahan. Dimas mundur beberapa senti dari tempatnya berdiri, dan di belakangnya terdapat pintu merah yang kembali terbuka secara perlahan. Dimas menoleh ke belakang dan mendapati pintu tersebut sudah terbuka, namun tidak ada apa-apa di dalam pintu tersebut. Dimas mencoba mendekati pintu tersebut, dan saat ia mendekat, pintu tersebut menutup dirinya sendiri dengan kerasnya. Sontak Dimas terkejut dan kemudian dari ujung kanan, kegelapan kembali memakan semuanya. Dimas kemudian berlari, menghindari kegelapan tersebut. Namun kegelapan tersebut semakin cepat, seperti mengejar Dimas. Dimas berlari sekuat tenaga, dan kemudian ia berhenti seketika. Ia melihat semua anak panti, tapi yang ia lihat berbeda. Anak-anak panti kali ini wajahnya hancur. Sontak Dimas terkesiap dan mendapati dirinya di atas ranjang sekarang. Ya, dia bermimpi buruk lagi. Wajahnya berkeringat, serta nafasnya tidak beraturan. Ia memegangi dan memijit pelan kepalanya, mencoba menenangkan diri. Ia melihat ke jendela. Hari sudah pagi ternyata. Segera ia beranjak dari ranjangnya dan kemudian pergi keluar kamar. Pagi, sayup-sayup terdengar keriuhan di atas sana. Dimas berjalan sambil tersenyum dan sesekali meregangkan tubuhnya yang masih kaku. Dimas menaiki tangga dan kemudian berpapasan dengan Andi. "Baru saja aku mau membangunkanmu, Dimas," ucap Andi. "Tidak perlu, aku ini bukan anak kecil yang harus dibangunkan saat aku terlelap," balas Dimas. "Oh, oke," ucap Andi singkat. "Ngomong-ngomong, mana Reza? Tumben biasanya ia yang paling terlambat bangun," tanya Dimas. "Sudah dari subuh dia bangun, tidak bisa tidur katanya," jawab Andi. Tumben," balas Dimas. "Ya sudah, ayo kita sarapan, yang lain udah menunggu," seru Andi. Andi dan Dimas kemudian berjalan beriringan sambil sesekali berbincang. Walaupun pembicaraan yang mereka lakukan agak canggung, tapi mereka tetap asik berbincang. "Pagi semua," seru Dimas semangat. "Pagi Dimas," balas Bu Andin. "Widih, kelihatannya enak ini," ucap Dimas sambil mengambil makanan. "Eits," seru Bu Andin sambil memukul pelan tangan Dimas. "Memangnya kenapa, Bu?" tanya Dimas. "Kau cuci dulu wajahmu itu, setelah itu gosok gigi dan baru makan," perintah Bu Andin. Baiklah," balas Dimas seraya beranjak dari duduknya. "Pagi Kak Asmara," ucap Dimas yang berpapasan dengan Kak Asmara. "Pagi juga," balas Kak Asmara sambil ia menyunggingkan senyum manisnya. Hari itu semuanya nampak ceria, seolah tak ada beban di benak mereka. Semua saling tertawa riang dan sesekali bergurau. Suasana panti asuhan yang sempat hilang kini kembali dalam keadaan yang baru dan dalam kondisi yang semakin riang setiap harinya. "Mimpi burukmu adalah kerikil kecil terhadap apa yang kalian lakukan kepadaku dan juga kebahagiaanku." Di sisi lain, "Bagaimana caranya kakak bisa memiliki benda lama ini?" tanya Kiki kecil. "Kakak memperolehnya dari ibu kakak. Ia suka sekali dengan benda seperti ini," jawab Asmara. "Ibu kakak baik ya?" Kiki kembali bertanya. "Dia itu lebih dari baik. Dia itu bidadari," balas Asmara. "Tapi kemana ibu kakak sekarang?" tanya Kiki. Asmara yang mendengar pertanyaan Kiki sontak terdiam. Entah kenapa Asmara masih sensitif dengan kematian ibunya. Bagaimana kalau kita kembali ke meja makan? Yang lain sudah menunggu loh," ucap Asmara mengalihkan perhatian. Asmara lalu menggandeng tangan Kiki yang mungil dan membawanya ke meja makan. Meja makan saat ini seperti tempat perkumpulan saja. Setiap ada hal kecil maupun besar
meja makan adalah tempat terbaik untuk melakukan apa saja. Asmara kemudian membantu Kiki duduk, dan ia lalu duduk di sebelah Kiki. Semuanya larut dalam makanan masing-masing. Tidak ada yang berbincang maupun bergurau. Sedikit sunyi malam itu. Saat semuanya fokus dalam piring masing-masing, Riri tiba-tiba merasa tenggorokannya sakit, seperti ada benda yang tersangkut di kerongkongannya. Ia mencoba untuk menyingkirkan benda tersebut. Awalnya ia berdiam sambil menggerak-gerakkan tenggorokannya. Kemudian ia mencoba mengambil air dan meminumnya, namun hasilnya tetap nihil. Riri terus berusaha, hingga pada akhirnya ia mulai batuk-batuk. Sontak anak panti menoleh ke arahnya, ditambah Bu Andin dan Bu Fatma yang seketika terlihat sedikit cemas. "Riri, kamu kenapa?" tanya Bu Andin. "Ini, minum," ucap Bu Fatma sambil menyodorkan air putih. Riri mencoba mengambil air yang diberi oleh Bu Fatma, namun naas, ia malah menjatuhkannya. Batuk Riri semakin menjadi-jadi, dan kemudian darah mulai keluar dari mulutnya. Bu Andin dan Bu Fatma yang melihat kejadian itu sontak bangkit dan mendekati Riri. "Ri, kamu kenapa, Ri? Hah?" tanya Bu Andin panik. "Asmara, cepat kamu telepon ambulan, suruh dia datang kemari," perintah Bu Fatma kepada Asmara. Asmara yang mendengarnya sontak berlari menghampiri telepon dan menekan nomornya dengan cepat. "Riri, kamu kenapa, Ri? Ri," ucap Bu Fatma panik. Bu Fatma terus mengguncang-guncang tubuh Riri yang sedikit kejang dan terus mengeluarkan darah dari mulutnya. "Asmara, cepat Asmara," teriak Pak Badri. Belum sempat Asmara menutup teleponnya, Riri seketika terhenti batuknya. Namun kemudian perlahan muncul sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang. Seekor ular perlahan keluar dari mulut Riri. Semua yang menyaksikan kejadian tersebut begitu ngeri, termasuk Bu Fatma dan Bu Andin yang sedikit melotot melihat kejadian tersebut. Ular tersebut cukup besar, bercampur darah. Rak! Mulut Riri perlahan sobek. Riri kemudian menarik ular tersebut. Kini tubuhnya penuh dengan darah. Mulutnya bahkan sedikit demi sedikit semakin besar robekannya, bahkan pipinya kini sudah menjadi bagian dari mulutnya. Ular tersebut sangat panjang, sehingga membuat Riri tak kuasa menahan sakit. Dan kemudian hingga pada ujung ular tersebut jatuh bercampur dengan darah. Ia menggeliat ke sana kemari. Riri tak sadarkan diri. Bu Fatma dan Bu Andin segera mengguncang-guncangkan tubuh Riri. Namun Riri tak sadar juga. Pak Badri kemudian mengambil tindakan. Segera ia membopong Riri dan membawanya ke mobil van. "Fatma, ikut aku. Andin dan Asmara jaga anak-anak," seru Pak Badri. Pak Badri kemudian menancapkan gasnya dan melajukan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Suasana berubah menjadi mencekam. Semuanya terbalut dengan rasa ngeri dan takut. Malam itu merupakan mimpi buruk bagi seluruh anak-anak panti. Singkat cerita, di rumah sakit, kondisinya cukup parah, Bu. Luka yang berada di mulutnya mungkin jika terlambat ditangani akan mengalami infeksi, ucap seorang dokter. Bu Fatma memperhatikan apa yang dokter ucapkan dengan sangat fokus. "Tapi luka itu masih bisa disembuhkan kan, Dok?" tanya Bu Fatma. "Tentu, nanti luka dan jahitan di pipinya akan mengering. Dan usahakan sebulan sekali kontrolnya rutin ya, dan tepat waktu ya, Bu, supaya lukanya sembuh dengan cepat," ucap dokter tersebut. Bu Fatma hanya mengangguk sambil menatap Riri yang terbaring lemas dengan jahitan yang mengerikan di pipinya. Bu Fatma mendorong kursi roda yang diduduki oleh Riri. Riri yang saat itu masih belum terlalu baik terpaksa menaiki kursi roda. Pak Badri membukakan pintu, dan seketika anak-anak panti mengerumuni Riri yang baru datang. Namun sayang, anak-anak panti seketika menjaga jarak ketika melihat kondisi Riri yang mengerikan tersebut. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika wajah seseorang dipenuhi dengan jahitan yang mengerikan tersebut. Ditambah ekspresi Riri yang dingin menatap anak-anak panti dengan tatapan dingin. Bu Fatma memberikan gelengan kepada anak-anak panti.
menandakan bahwa ia mengisyaratkan kepada anak-anak untuk memberi jalan kepada Riri. Anak-anak panti kemudian membuka jalan dan membiarkan Riri dan Bu Fatma lewat. Anak-anak panti menatap Riri, sedangkan Riri hanya menatap ke depan dengan tatapan yang dingin, amat sangat dingin. "Halo Ri, Ri," sapa Asmara yang tiba-tiba merasa takut dengan Riri. Ya, siapa yang tidak takut dengan ngeri melihat wajah yang dipenuhi dengan luka jahit itu? Bu Fatma saja tidak tega melihat kondisi Riri saat itu. Fatma membawa Riri ke kamarnya dan kemudian menyuruh Bu Andin untuk membuatkan makanan untuk Riri. "Andin, tolong kamu buatkan makanan untuk Riri ya," ucap Bu Fatma. "Iya Bu, baik. Mau dibuatkan makanan apa?" tanya Bu Andin. "Kamu buatkan saja sup dan teh hangat ya," jawab Bu Fatma. "Baik Bu," ucap Bu Andin seraya pergi meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma kemudian berbalik dan menghampiri Riri. "Riri, kamu istirahat saja dulu. Ayo ibu bantu kamu keranjang," ucap Bu Fatma. Riri tak merespon ucapan Bu Fatma. Ia hanya menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kosong. "Riri?" tanya Bu Fatma. Riri kemudian melotot, tubuhnya kejang sambil menunjuk sesuatu. Bu Fatma sontak terkejut. Ia memegangi tubuh Riri yang kelihatannya ketakutan. Bu Fatma melihat apa yang ditunjuk Riri, namun Riri hanya menunjuk bayangannya sendiri sambil memelototkan matanya. Bu Fatma kemudian menoleh ke belakang. Ia tak melihat apa-apa. Kemudian ia melihat ke cermin kembali, dan akhirnya melihat sesosok bayangan di belakangnya, dan bayangannya itu berdiri persis di belakang Bu Fatma dan Riri. Bu Fatma kembali menoleh ke belakang, namun tak ada apa-apa. Riri terus saja mengejangkan tubuhnya sambil terus melotot dan menunjuk bayangan tersebut. Bu Fatma kembali melihat ke cermin. Bayangan tersebut semakin dekat dan bahkan kini menyentuh pundak Riri dan tangan Bu Fatma. Bu Fatma kembali menoleh ke belakang, namun ia tetap tak melihat seorang ataupun bayangan di belakangnya. Bu Fatma kembali melihat ke cermin dan mati. Prang! Cermin tersebut pecah. Setelah bayangan tersebut tiba-tiba muncul di depan Bu Fatma dan berteriak dengan kencangnya. Bu Fatma yang terkejut sontak menjerit dan melindungi dirinya dari pecahan kaca. "Mati!" Bu Fatma terduduk, tubuhnya lemas. Ia melihat sekeliling, berusaha menyadarkan diri. "Fatma," ucap Pak Badri. Pak Badri menghampiri Bu Fatma yang tengah terduduk. Disusul kemunculan anak-anak panti dan Bu Andin yang membawa nampan. "Ada apa?" tanya Asmara yang baru muncul. Bu Andin menoleh ke arah Asmara. "Kamu dari mana?" tanya Bu Andin. "Dari kamar sebentar," ucap Asmara dingin. Kemudian Asmara pergi begitu saja dan mengabaikan kejadian yang baru saja terjadi. Bu Andin menatap punggung Asmara yang menjauh dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda ia sedikit bingung dengan sikap Asmara. Sementara itu di sisi lain, "Ma, aku akan segera datang. Ini obat untuk anak-anak sudah aku beli," ucap seorang pria. "Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya Irwan. Hari ini ibu lihat hujannya sangat deras," balas seorang wanita tua. "Baik Bu," ucap pria tersebut singkat. Ia kemudian menutup teleponnya dan kembali fokus menyetir. Dengan keadaan hujan yang sangat deras disertai petir dan angin, pria tersebut melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Kring, kring. Ia melihat handphone jadulnya tengah berbunyi dan melihat nama kontak yang menelponnya. "Istriku." Pria tersebut mencoba mengambil handphonenya di bangku sebelah, namun handphone malah terjatuh. Terpaksa ia mengambil handphonenya dan lalai dengan setirannya, hingga pada akhirnya brak! Pria tersebut tertabrak oleh sebuah truk box di sebuah persimpangan. Mobil tersebut terpental hingga terbalik dan kemudian meledak dan membakar mobil tersebut. Darah mulai mengucur di sekitar kepalanya, ditambah badannya yang remuk karena terjepit badan mobil. Pria tersebut tewas seketika dengan tatapan kosong dan darah yang mengalir dari tubuhnya. "Irwan!" teriak Bu Andin.
Bu Andin terbangun. Ia baru saja mengalami mimpi buruk. Tubuhnya pucat, badannya mengucurkan keringat dingin serta nafasnya yang tidak teratur. Ia melihat jam yang berada di dinding, jam 4.59. Bu Andin kemudian bangun dari tidurnya dan kemudian keluar dari kamarnya. Teng. Jam kemudian berdenting, menandakan jam telah menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kembali ke adegan Riri dan Bu Fatma. Bu Fatma menyendok sesuap nasi dan kemudian mengarahkannya kepada Riri. Ayo Riri, kamu harus makan. Kalau tidak kamu nanti akan sakit, ucap Bu Fatma. Riri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu kamu mau apa Riri? Biar ibu buatkan supaya kamu mau makan ya, tanya Bu Fatma. Riri kembali menggeleng dan kemudian menggerakkan roda kursinya dan pergi dari meja makan. Riri, ucap Bu Fatma sambil mengejar Riri. Riri terus menggerakkan roda kursinya tanpa menghiraukan panggilan Bu Fatma. Bu Fatma mengejar Riri dan menahan kursi roda Riri. Kamu mau kemana? Tanya Bu Riri. Riri menatap Bu Fatma sekilas dan kemudian memberikan tatapan kosongnya lagi. Biasanya Riri tak pernah begini. Pribadinya memang pendiam, tapi ia masih bisa berbaur. Tapi setelah kejadian itu, Bu Fatma jadi sedikit takut akan kondisi Riri. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Riri? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Terima kasih untuk Erik Syahputra. Dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tanah Teluh karya Erik Syahputra.